salah satu dari kita. Berarti manusia itu menjadi salah satu dari Tuhan Anda, betul? Iya, betul, betul. Betul ya? Iya. Nah, kita di situ kalau berarti, betul, karena kata kita di situ berarti itu menunjukkan bahwa ada tiga pribadi dalam satu hakikat itu. Iya, buat Anda ada tiga, maka kita lagi minta pertanggungjawaban di sini dari Anda untuk menjelaskan ayat ini, karena kesimpulan Anda itu ada tiga. Kalau Pak Narwastu tadi sudah mengatakan di situ maksudnya adalah depan para malaikat, bukan Tuhan. Nah, untuk Anda sendiri, menjadikan ini ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Pertanyaan saya, manusia ini menjadi seperti salah satu dari Tuhanmu yang tiga itu, seperti yang mana? Ya, di antara ketiga Tuhanmu, manusia ini menjadi seperti salah satu dari ketiga Tuhanmu. Nah, yang mana coba manusia ini? Adam, ini kan kisah Adam nih diciptakan. Berarti Nabi Adam atau Adam ini menjadi seperti salah satu dari ketiga Tuhanmu. Cuman satu yang sama. Nah, yang mana? Jadi gini loh Pak Ustadz, berarti kalian bentar Binsar, kasih yang lain dulu. Dengar dulu, masalah pribadi ini makanya sensitif Pak Ustadz. Kalian berpikirnya itu pribadi satu orang seperti saya, Pak Ustadz. Nah, tadi udah bilang ada tiga pribadi. Udah, jangan dikacaukan. Tadi dia kalimat ini loh. Ini minta pertanggungjawaban ini. Menjelaskan Tritunggal itu kalau pribadi memang kalau awam, kalau nggak ada ilmu, ya berpikirnya pribadi itu terpisah. Ya, aduh. Iya, oke. Ini salah satu kalimatnya. Coba kau diam dulu Binsar ya, diam dulu ya. Kasih dulu kawan Anda untuk menyampaikan. Saya ingin tahu apa di pertanggungjawabannya gitu loh. Semoga Anda di sini sadar ya, karena tadi konsekuensi Anda mengatakan kita di situ adalah para Tuhan Anda yang ada tiga. Di sini ada bunyi ayatnya, mereka manusia ini menjadi seperti salah satu dari Tuhan Anda. Kalau salah satu berarti kalau ada tiga, yang dua beda. Pertanyaan saya, yang mana dari ketiga Tuhanmu yang sama dengan manusia? Yesus toh. Ya, begini Bang. Dalam beberapa kasus di Perjanjian Lama, itu Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. Jangan ke situ dulu, coy. Ini dijawab. Ini untuk menjelaskan. Iya, saya mau menjelaskan. Jauh kali. Dan begini, yang dimaksud di situ. Halo, masih bisa dijelaskan? Ya, silahkan. Manusia ini menjadi seperti salah satu dari ketiga Tuhanmu. Nah, Adam ini salah satu dari ketiga Tuhanmu, samanya dengan yang mana? Untuk memahami itu perlu kita pahami bahwa ketika Allah menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar Allah, ya. Dan gambar menurut gambar dan rupa kita. Ternyata nanti ada perubahan di sini. Nah, ini masalahnya kan. Anda jawabannya itu nggak mau tepat gitu loh. Saya akan jawab ke situ. Nah, ngapain kau kemana-mana kalau mau jawab ke sini? Ya, karena harus ada sedikit. Gini Ustaz Talib, dia tadi kan mengatakan Tuhannya tiga pribadi. Tiga pribadi itu siapa aja? Nanti kita tanya gitu. Di sini. Coba tiga pribadi itu siapa aja, Bang? Coba saya jelaskan. Yang dimaksud di situ salah satu bukan merujuk pada pribadi, tapi karakter manusia yang tahu. Tadi pribadi ini udah bulat lagi Ustaz Talib. Nah ini itu yang dimaksud. Makanya akhirnya tidak mau bertanggungjawabkan gitu loh statementnya. Itulah yang dimaksud salah satu. Saya mau menjawab ya. Saya mau menjawab boleh ya? Halo? Iya, kita nggak dikasih menjawab. Oke, izin dulu saya kasih kesempatan ada Pak Pendeta. Dengar dulu, izin. Ini ada Pak Evangelis Maki, silakan Pak Pendeta, saya kasih kesempatan. Ya, jadi saya sekaligus mau meluruskan penyesatan dari Narwastu tadi di Kejadian 1 ayat 1 bahwa Elohim di situ jamak keterangannya tadi itu penyesatan itu. Logika liar, tidak betul. Anda itu menyembah tiga teos. Anda itu yang paling sesat. Anda itu tiga teos. Bagaimana Anda bisa bilang saya sesat ketika saya itu ehad? Anda itu triteos. Dia nggak tahu. Karena begini. Anda kalau tidak bisa melawan argumen saya, Anda pasti akan bilang saya sesat. Lawan argumen saya tanpa bilang saya sesat. Berani nggak Anda? Boleh nggak bersuara? Kejadian 1
versus Kejadian 1 ayat 1 tadi versus Kejadian 1. Yang dibahas Kejadian 1 ayat 26. Kemana aja Anda? Bukan Kejadian 1 ayat 1. Kemana aja Anda? Iya, konsisten lah. Mulai ayat Kejadian 26 konsisten. Anda yang harus konsisten. Yang dibahas ayat 26. Anda yang harus konsisten. Iya, bagaimana saya mau menjawab ayat 26? Ya, cepat jawab. Kalau Kejadian 1 sudah Anda sesatkan tadi. Bagaimana sesatnya? Jadi ada 3 ayat tuh. 1. Elohim itu jamak. Anda tafsirkan jamak itu menurut otak Anda. Itu ya, maaf itu ya. karena Anda nggak tahu bahasa Ibrani, makanya Anda bilang itu salah. Anda coba belajar sana sama orang Yahudi. Anda akan tahu Yim itu maksudnya apa. Oke, nanti kan terbukti. Kacau Anda tuh bilang Yim itu bukan sesat, itu belajar tata bahasa, bro, Pak Evangelis. Karena hanya karena Anda tidak tahu bukan berarti saya sesat. Anda yang tidak tahu, makanya saya kasih tahu. Imbuhan Yim itu maksudnya adalah jamak bukan selalu tentang bilangan, tapi kebesaran. Gitu. Makanya supaya konsisten dengan ayat 26 sekaligus pertanyaannya Pak Ustadz Ali. Aduh, ini mau dibawa kemana jadinya? Anda mau bahas Elohim atau apa? Ini saya bantuin ke Elohim. Ini coba gini aja ya, kita simpulkan ya. Kita simpulkan di sini. Sekaligus bertanya, menjawab coba pertanyaan gini Ustadz Ali. Ini Pak Pendeta suruh baca ini dulu, ngerti enggak dia? Kalau ngerti nggak apa-apa menjelaskan tentang bahasa Ibrani. Ya saya nggak ngerti lah. Tapi saya sesat. Kacau Anda. Anda nggak ngerti bahasa Inggris, tapi mau menjelaskan soal bahasa Inggris. Aneh. Gimana Anda nih? Anda nggak ngerti bahasa Ibrani, mau jelasin bahasa Ibrani. Aduh, yang bener aja lah Pak. Pak Sugi, lucu bro, kau tertawa. Nabimu aja sekilas nabi nggak bisa baca. Nggak usah kesana. Jangan kesana kau. Nanti kalau saya tunjukkan Yohanes buta huruf dan idiot gimana? Nanti kalau saya tunjukkan Yohanes buta huruf dan idiot gimana? Saya tunjukkan ayatnya, mau? Pinsar nih malu-malu. Ke nabi apa? Orang Yohanes aja buta huruf dan idiot kok. Kisah para Rasul 3 ayat 14. Kisah para Rasul 4 ayat 13. Gimana sih? Jadi lari ini. Jangan lari lah. Dia mancing-mancing sama saya. Lanjut. Coba kita kembali ke sini ya. Kita kembali merujuk kepada kata Elohim dulu nih ya. Ini di Keluaran 7 nomor 1, Wayomer Adonai El Moshe nih ya. Ria apa nih? Nita Tiha Elohim Lever'a. Di sini dikatakan Musa dijadikan Elohim untuk Firaun. Pertanyaan saya, Musa di sini ada berapa? Ya, Musa dijadikan Elohim. Sebentar, kata Elohim ini Anda merujuk kepada jamak, katanya banyak pribadinya. Di sini Musa dijadikan Elohim. Nih, dijadikan Elohim. Elohim li far'a. Coba. Nah, saya tanya, Musa di sini ada berapa yang dijadikan Elohim? Yang kita bahas tadi Kejadian 1. Betul, Kejadian 1 Beresit bara Elohim. Iya. Nah, Elohim di situ ada berapa? Lebih dari 1 pokoknya. Oh, pokoknya. Di sini Musa jadi Elohim. Musa lebih dari 1. Bukan, di Kejadian 1. Jangan berdebat begitulah. Ya, ini kata Elohimnya loh. Kok masa Anda nggak paham-paham? Ketampol di sini dia. Dia nyesel kayaknya naik. Dia nyesel naik kayaknya. Kita tadi ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, ayat 26, Kejadian 2, Kejadian 3 tadi yang Ustadz Ali bilang itu menjadi salah satu. Itu yang mau kita bahas. Jangan belajar bahasa. Menurut Anda tadi katakan Elohim itu pribadinya banyak. Anda tadi kan katakan begitu kan. Nah, tadi sementara Bang Narwastu sudah menjelaskan itu maksudnya tunggal ya, tapi sebagai makna keagungan gitu. Itu maksud makna jamaknya itu, bukan berarti pribadinya ada banyak. Kalau Anda katakan paksakan pribadinya ada banyak, di sini Musa ya
Elohim li Far'a. Moses dijadikan Elohim untuk Firaun. Pertanyaan saya, Musa di sini ada berapa? Loh, kita belajar bahasa, kita belajar Kejadian 1 tadi. Kejadian Nah, ini Elohim ini bukan bahasa. Loh, berarti udah Ustadz Alif nggak cocok dengan saya bahasanya. Ya udah begitu saja. Ini jadi kita diskusinya lagi main cocok-cocokan ya, bukan lagi data-dataan ya. Pemahamannya Narwastu yang saya anggap sebagai Bang Alif sama ini biar monggo lah. Yuk sini kalau Anda mengaku sebagai pendeta, yuk one on one lawan saya dengan unitarian itu. Saya tanya Anda Tuhannya berapa? Muslim mengenai tauhid ya. Anda Tuhannya berapa? Muslim. Dengar, Anda Tuhannya berapa? Kalau Anda pendeta one on one lawan saya, yuk. Iya, 3 pribadi. 3 pribadi atau 3 Tuhan? 3 Anda tuh pribadi. Triteos Anda itu. Anda nggak mengakui sekarang. Terserah Triteos yang ekat. Nah, Triteos aja berarti ekat. Anda ngerti nggak ekat? Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya sama Anda. Namanya siapa? Ya, jangan tertawa lah. Sebut namanya siapa? Ayo. Itu bahasa Alkitab itu. Sudah balik sama saya, makin bos. Lawan saya. Siapa namanya Allahmu? Tuhanmu siapa namanya? Namanya, kasih saya nama. Ya ampun. Yang tadi dibilang Allah saya punya nama. Yang dipertanyakan tadi hitungannya. Tuhan saya punya nama. Tuhanmu siapa namanya? Tuhan aja, pakai diksi Tuhan aja, biar nggak bingung. Tuhanmu siapa namanya? Ya masalah nama ini. Loh, Anda punya nama nggak Tuhannya? Kalau nggak ada, buat apa kita diskusi? Jangan-jangan Anda berhala Anda ini. Anda nggak tahu, jangan nama Anda. Diam dulu Binsar, nanti saya ke kamu. Ayo, one on one saya, pendeta. Kasih keluarin ilmu kamu, yuk, sama saya. Narwastu, kita mau bahas Yohanes 1, mau? Boleh, yuk, silakan. Let's go. Anda pilih ayat, saya layani Anda. Ayo. Yohanes 1:1, kemukakan pendapat Anda. Silakan kemukakan. Jelaskan Yohanes 1:1. Iya, jadi anak kalimat pertama pada mulanya adalah firman, ya. Anak kalimat kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang anak kalimat ketiga, firman itu adalah Allah. Coba dulu Anda jelaskan itu. Anda jelaskan, nanti saya jelaskan. Saya bantah nanti. Ayo, silakan. Maksudnya gimana itu? Pada mulanya firman itu bagaimana? Sudah. Saya sudah tahu. Sudah, cuma begitu aja. Ya, firman itu siapa? Saya tanya sekarang. Anda dulu. Ya, sekarang saya tanya. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu Yesus. Allah. Firman yang di sini hologos Yesus, bukan? Anak Allah. Firman di sini hologos bukan? Ya. Anda tahu hologos artinya? Yesus anak Allah, udah ada ayatnya. Kok jangan pokoknya. Kita mau diskusi, jangan udah atau pokoknya. Saya tanya, firman itu hologos itu, hologos itu Anda bilang adalah Yesus, betul? Yesus. Nah, firman itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kalau saya ganti, pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yesus. Yesus itu adalah Yesus. Begitu? Kok Allah mana Loh, Allah? Yesus kan Allah menurutmu. Iya sih. Anak kalimat kedua dengan alamat ketiga dengerin, kan 2 kali Allah. Yesus kan Allah menurutmu, betul? Pendek kali pikiran Anda. Dengerin, baca Yesus itu Allah bukan menurutmu. Anak kalimat kedua dengan kalimat ketiga. Dengerin, Yesus itu Allah bukan menurutmu. Jawab saya, ya tidak. Yesus Allah bukan menurutmu. Ya, anak kalimat ketiga iya. Yesus Allah ya. Oke, berarti artinya firman itu adalah Yesus. Jangan ada sesatkan dengan alamat kalimat kedua. Dengerin, firman itu Yesus bukan, saya tanya. Yesus sang firman. Yesus itu Allah bukan, saya tanya. Anak kalimat ketiga menurut anak kalimat Yesus ketiga itu Allah iya. bukan, banyak ngomong. Yesus itu Allah bukan? Kalimat ketiga, anak kalimat ketiga. Berarti firman Yesus sama Allah itu sama ya. Anda. Dengerin, berarti firman Yesus sama Allah sama ya? Anda, supaya benar. Dengerin, astaga. Firman Yesus sama Allah itu sama, betul? Tidak. Loh, firman itu Yesus bukan? 2 kali di situ kata Allah. Jangan Anda menyesatkan. Firman itu Yesus apa bukan? Di hadapan 700 pendengar ini. Jawab saya, firman itu Yesus apa bukan? 2 kali kata Allah di situ. Anda harus bedakan itu. Aduh, makanya Anda nggak bisa jawab. Firman itu Anda Yesus apa bukan? Loh, kok tiba-tiba menyesat? 2 kali di situ kata Allah. Firman itu Yesus apa bukan? Anda harus bedakan, jangan Anda samakan. Dengerin ya. Menyesatkan anak kecil. Dengerin. Pada mulanya adalah firman. Lebih duluan mana firman? Tar dulu, ini siapa ini? Tar dulu, kamu diam dulu. Saya lagi one on one sama dia. Nanti saya ke kamu.
Silakan. Makin pos lagi. Aduh, udah hampir apa ini kesesatannya nih. Ya silakan lanjut bahasamu. Nih dengerin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bermula apa tidak? Saya kasih paham betapa pada Anda lemah di sini. Ada firman, ada Hologos. Firman itu bermula apa tidak? Tidak. Jawab saya. Bacalah, jangan logika Anda. Jawab. Logika Anda sudah sesat. Anda kan mau bahas Yohanes 1 ayat 1. Saya ikut ini. Adalah Anda jawab. Pada mulanya adalah firman. Berarti firman bermula. Betul? Tidak. Jawab saya. Kalau kita lihat logika Anda, Serbet diam dulu. Bentar, Serbet Kristen atau Muslim, Serbet? Jangan mengganggu dulu. Kristen saya, Kristen. Iya, diam dulu. Kamu diam dulu nanti. Nanti kamu serbet sama saya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya one on one dulu lawan pendeta ini. Saya tanya sama Anda lagi makin bos. Ketika dibilang pada mulanya adalah firman, berarti firman itu bermula apa tidak? Jawab saya. Ya tidak. Menurut logika Anda bagaimana menurut di situ? Kan ada kalimatnya di situ. Anda bawa ayat ini, pertanyaan saya Anda menyesatkan. Pertanyaan Anda menyesatkan. Pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu bermula. Jawab saya. Pada mulanya bukan adalah. Pada mulanya Allah menciptakan terang. Pada menciptakan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi itu bermula. Jawab saya. Berarti firman bermula. Betul? Sama saja. Belajar bahasa dengan udahlah. Loh, pada mulanya adalah firman. Anda tidak bisa baca firman saya. Itu. Baca di situ. Ini baru satu standing saya ini. Baru saya satu statement. Firman saya bisa itu. serang Anda dari logika Anda sudah sesat. Sudut pandang. Turun temurun itu. Kalau pada Anda maknai firman ini adalah ucapan atau pikiran Bapa, betul? Anda maknai ini adalah firman adalah ucapan atau pikiran Bapa, betul? Anda sesat. Bukan Anda tuh cuma bisa bilang sesat apa nggak bisa jawab itu. Saya. Anda tuh dari tadi nggak bisa jawab saya. Itu Anda sesat. Udah. Oke, berarti apa? Anda maknai firman itu sebagai apa? Artinya apa? Arti firman. Hologos. Arti firman bukan bahasa Yunaninya. Artinya apa firman? Hologos di situ. Artinya ya apa? Firman itu artinya apa? Sesat kali Anda itu. Sesat kali dari tadi begitu-begitu mulu. Sesat kali. Jawab nggak bisa tapi sesat kali. Pada mulanya adalah firman. Saya tanya, firman itu apa artinya bahasa Indonesianya? Jawab saya. Bisa jawab nggak kamu? Bisa jawab apa tidak? Tidak bisa toh? Anda sesat logika. Pertanyaan Anda sudah menyesatkan. Loh, saya nanya pada mulanya, saya tanya firman artinya apa, kok sesat sih? Gimana sih? Nggak ada bahasa lain, kamu nggak punya argumentasi yang kuat lawan saya. Kamu berani bilang saya sesat? Ayo one on one lawan saya. Nggak bisa kan kamu jawab saya? Firman artinya apa? Jawab. Saya sudah katakan, makanya jangan menyesat ke pertanyaan Anda. Jadi, karena saya sudah katakan bahwa firman ini itu ilmunya kok cuma menyesatkan doang sih, nggak ada ilmu yang lebih keren gitu. Pertanyaannya itu ilmunya kok menyesatkan. Coba Pak Pendeta Anda diam dulu, coba ganti Bang Serbet. Coba ganti Bang Serbet. Anda diam dulu Pak Pendeta. Berarti pendeta udah ya, KO ya. Udah. Anda cuma menyesatkan aja, nggak ngerti apa Anda. Nggak ada ilmunya di pikirannya itu, di pikirannya Anda cuma bisa bilang sesat tapi tidak ada ilmunya. Izin saya tengahi ya. Silakan Pak Fani. Dengarkan dulu gimana, Pak. Izin saya tengahi. Ini Hologos. Pak Pendeta, izin dulu saya tengahi. Kasih kesempatan Bang Serbet, silakan Bang Narosto. Iya, saya izin bertanya ini, saya mau belajar Unitarian seperti apa. Kalau menurut Bang Narwastu, firman itu ciptaan bukan? Iya, saya tanya dulu, Anda dari Kristen? Saya Tritunggal. Tritunggal, oke, ya. Gimana pertanyaannya, sorry? Ya, menurut Anda firman itu ciptaan? Bukan. Oh, terus firman itu apa? Ya, izinkan saya jelaskan. Ya, bukan ciptaan, cuman Allah loh. Ya, saya jelaskan, Anda bisa diam dulu ya. 5 menit saya akan jelaskan Yohanes 1 ayat 1. Jangan ada yang dipotong. Kalau dipotong, Anda tidak akan dapat poin saya. Begini cara menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya en arche en hologos. Di situ tertulis hologos, bukan logos. Ho di situ adalah artikel. Artikel itu artinya the word, sang firman. Oke. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai hologos en proston theon. Ingat, ton theon. Theon di sini mempunyai artikel lagi adalah ton. Jadi sang Allah. Anak kalimat ketiga. Dan firman itu adalah Allah. Kai theos en hologos. Oke. Jadi
Yang dimaksud dalam si penulis ini, si Yohanes ini, pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Sang Firman itu adalah Allah. Saya jelaskan anak kalimat demi anak kalimat. Pada mulanya adalah Firman. Kenapa Yohanes menjelaskan seperti ini? Karena pada mulanya adalah Sang Firman ini itu pertama kali diciptakan sebelum dunia ada. Tertulis di dalam Mika 5 ayat 1, tertulis dalam Wahyu 3 ayat 14, tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Oke? Silakan Anda buka sendiri datanya. Itu yang pertama. Dia adalah ciptaan yang mula-mula pertama. Ya, Wahyu 3 ayat 14, permulaan dari ciptaan Allah. Anda diam dulu, Makim, pos Anda sudah KO sama saya. Anda diam. Biar Anda ngerti Yohanes 1 ayat 1. Itu ciptaan. Dengar dulu. Aduh, ini dibilang jangan dipotong nih satu. Heran saya. Cuman bisa sesat-sesat aja. Saya lanjut. Lalu Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya itu memang Sang Firman ini, Yesus yang disebut Sang Firman ini, itu sudah bersama-sama dengan Allah sebelum surga dan bumi diciptakan. Oke? Kenapa saya bilang ini adalah Sang Firman? Ini adalah gelarnya Yesus. Gelar, ya. Kenapa saya bilang begitu? Wahyu 19 ayat 13. Saya bantu buka ya buat Anda. Wahyu 19 ayat 13. Saya bacakan untuk Anda. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah, ditanda kutip di situ. Ingat, siapa yang dicelup dalam darah? Yesus. Dan namanya ialah Firman Allah. Kalau Anda masih kurang ini, saya kasih tahu lagi. Wahyu itu kan tulisannya Yohanes ya. Saya kasih lagi 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, biar Anda tahu tertib membaca Alkitab itu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya baca. Judulnya adalah kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ingat ya, tentang firman hidup. Firman hidup ini adalah berkali-kali Yohanes menjelaskan, ini adalah gelarnya Yesus. Nama Yesus sebelum dia lahir ke dunia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah Sang Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Anak kalimat ketiga saya jelaskan. Oke? Anak kalimat ketiga dibilang, dan firman itu adalah Allah. Apakah berarti semua kata Allah di dalam Alkitab, apakah selalu merujuk kepada Bapa Yahweh? Tidak. Saya bilang sama Anda. Tidak semua kata Allah di dalam Alkitab itu selalu merujuk kepada Bapa. Tidak. Anda tahu Yakub bergumul dengan Allah? Apakah iya Bapa Yahweh yang bergumul gelut sama pukul-pukulan banting-bantingan sama Yakub? Tidak. Ternyata di dalam Hosea 12 ayat 4 dan 5 dijelaskan yang bergumul dengan Yakub adalah malaikat yang disebut juga sebagai Allah. Lalu Mazmur 82 ayat 1. Di situ adalah hakim-hakim. Saya bacain ayatnya, biar saya tidak asal ini ya. Saya punya argumen sangat kuat. Jadi jangan main-main ketika bicara Yohanes 1 ayat 1. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Di sini konteksnya bicara tentang hakim. Hakim itu juga disebut Allah, bro. Ya, saya kasih tahu lagi, Mazmur 82 ayat 6. Kita ini, sebagai anak-anak Allah, kita itu disebut Allah. Anda belum tahu kan? Saya kasih tahu Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi kita ini sebagai anak-anak yang maha tinggi, itu juga disebut sebagai Allah. Oke? Bahkan Yesus nih ya, denger nih ya saya ngomong. Bahkan Yesus bilang kita sebagai penerima firman Allah, itu adalah Allah sendiri. Saya buktikan Yohanes 10 ayat 34 dan 35. Saya bunyikan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, bla 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 bla. Jadi artinya, tidak semua kata Allah merujuk pada Bapa atau Sang Allah Maha Tinggi, tidak. Melainkan, firman itu adalah, kalau Anda bilang huruf kecil, Anda buka Keluaran 7 ayat 1, bantah saya Keluaran 7 ayat 1.
Bantah saya Keluaran 7 ayat 1. Anda bisa jelaskan? Ayo. Anda pendeta tapi Anda tidak punya ilmu. Anda makin pos pendeta tapi Anda tidak punya ilmu, cuman bisa bilang orang sesat. Tapi isinya tidak ada, kosong melompong Anda tuh. Ya. Masih ada Bang. Masih ada Bang Narwastu. Ya, jadi tadi kalau boleh mau saya bilang, ya saya selesaikan terakhir 30 detik. Jadi kalau yang dipermasalahkan adalah huruf besar, silakan buka Keluaran 7 ayat 1. Saya bacakan. Berfirmanlah Yahweh kepada manusia. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Di situ Allahnya huruf besar. Silakan jelaskan ke saya kalau permasalahanmu cuma di huruf besar, huruf kecil. Baik, silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Serbet, tapi Bang Jericho ini Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya, brother. Bang Jericho, buka mute-nya. Panggilan kedua tadi, sekarang panggilan ketiga. Bang Jericho, dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Lanjut. Belum bisa. Gini aja. Saya langsung aja ya Bang ya. Izin ya. Halo. Silakan brother. Oke. Nah, tadi ini Bang Narwastu ya. Pertama kali saya tanya, firman itu ciptaan atau bukan? Nah, Anda menjawab bukan. Lalu setelah saya catat-catat, Anda berubah arah. Anda mengatakan firman di situ adalah ciptaan. Nah, ini yang benar yang mana? Saya langsung jawab. Apa ya, ada lagi pertanyaan? Oke. Saya bilang Yohanes 1 ayat 1 itu bicara tentang Sang Firman, gelar atau nama Yesus sebelum Yesus dilahirkan. Tadi saya sudah buktikan Wahyu 19 ayat 13. Namanya itu firman Allah, namanya Yesus sebelum dia turun ke dunia. Oke? Itu adalah nama atau gelarnya Yesus. Bedakan Sang Firman yang adalah gelar dan firman. Sang Firman itu adalah gelarnya Yesus. Contoh, saya kasih contoh kepada Anda biar Anda jelas ya. Anda, Serbet, itu Anda sangat jago menghitung matematika. Cepat sekali hitungan Anda dalam menghitung. Maka saya memberi gelar Anda adalah sang kalkulator. Bukan berarti Anda adalah mesin kalkulator. Karena sang kalkulator itu adalah gelar atau sebutan bagi Anda karena Anda begitu cepat menghitung. Jadi Anda gelarmu adalah sang kalkulator. Ketika saya bilang sang kalkulator, Anda bukan kalkulator. Kalau Anda kalkulator, Anda adalah mesinnya. Paham Anda? Jadi ketika saya bilang Yesus itu adalah Sang Firman, itu adalah gelar untuk Yesus. Kenapa itu gelar? Karena semua kata-kata Yesus itu semuanya berasal dari Bapa. Makanya gelarnya adalah Sang Firman. Bukan firmannya Bapa yang ujuk-ujuk keluar dari tubuhnya kepala Bapa, lalu menjelma menjadi manusia. Jika Anda berpaham seperti itu, sebentar. Jika Anda berpaham seperti itu, maka firman di atas itu yang punya Bapa jadi nggak ada. Jadi Bapa jadi bisu. Begitu, silakan. Oke. Ya, berarti pada mulanya adalah gelar. Gelar itu bersama-sama dengan Allah dan gelar itu adalah Allah. Betul gitu. Di mute itu Bang Narwastu. Iya, Anda jangan begitu ke saya. Anda lakukan strawman ke saya. Saya tidak pernah bilang pada mulanya adalah gelar. Saya bilang pada mulanya adalah Sang Firman. Konstruk logik teologis Anda itu seperti apa? Pada mulanya adalah Sang Firman. Anda tahu Sang Firman di situ pribadi, gelar, betul kan? Gelar. Kok pribadi? Oh, gelar. Gelar bagi Yesus. Oke, berarti itu bukan pribadi ya? Yesusnya pribadi. Kalau Sang Firman bukan pribadi, itu gelar. Oke, pada mulanya adalah Sang Firman dalam kurung gelar ya. Gelar. Nggak usah untuk apa Anda pakai gelar? Nggak ada kata gelar di situ. Karena kita akan merujuk pada ayat 1, ayat 1b. Pemahaman firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, yang bersama-sama dengan Allah ini gelar atau pribadi Yesus tadi? Sang Yesus yang punya gelar Sang Firman, bersama-sama dengan Allah. Betul. Oke, nah berarti dari awal Anda melakukan, Anda menabrak konstruk Anda sendiri. Silakan. Dari awal saya tanya, menurut Anda, Sang Firman, baik itu di Yohanes 1 ayat 1a, Yohanes 1 ayat 1b, Yohanes 1 ayat 1c, itu ciptaan atau bukan? Nah, Anda sudah menjawab di awal, bukan.
Nah, Ini kemudian dari tadi Anda tidak paham. Saya langsung cut. kemudian Anda ya. Sorry ya. sebentar Bang, aku dari tadi dengerin nih. Aku hormati Anda ya. Jadi kemudian Anda berdalih bahwa itu adalah gelar. Nah, kalau gelar ini udah bentuknya abstrak, nggak bisa disentuh nih. Nah, baru ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika dikatakan firman, ini Yesus nih. Nah, ya berarti kan benar kan pertanyaan saya tadi, harusnya Anda jawab firman di situ ciptaan atau bukan? Ciptaan. Harusnya Anda tinggal jawab seperti itu aja, Bang. Betul tidak, Bang Narwastu? Tidak. Saya jawab tegas tidak. Oh, sebentar. Berarti firman itu salah. bukan ciptaan. Dengerin ya, sekali lagi. Anda jangan strawman. Anda tahu strawman? Jangan sebentar, Bang. Gimana? Kan ada dua nih. Aduh. Pencipta dan ciptaan. Nah, firman Gini dulu, sebelum itu kita yang bersama-sama dengan Allah, itu pencipta atau ciptaan, Bang? Kalkulator. Ntar dulu, Anda sebentar, Bang. Iya, yang bersama-sama dengan Allah itu pencipta atau ciptaan? Silakan, sebentar. Bang. Sebelum kita ke Yohanes, saya harus luruskan logika Anda berpikir. Anda tahu nggak maksud saya sang kalkulator dengan kalkulator tadi? Tahu apa tidak? Tidak tahu, makanya Anda tanyakan seperti ini ke saya. Saya ulang. Karena Anda Serbet adalah orang yang pandai menghitung, cepat menghitung, saya gelari atau orang-orang menggelari Anda sebagai sang kalkulator. Karena Anda begitu cepat menghitung. Oke? Itu gelar. Tetapi bukan berarti Anda kalkulator. Kalau Anda kalkulator, Anda mesinnya. Ada baterai, ada tombol, segala macam. Betul? Anda paham dulu di situ. Bedakan kalkulator dan sang kalkulator. Sang kalkulator. Kalau kalkulator itu kan alat. Betul. Kalau sang kalkulator itu manusia. Pinter. Betul, kan? Di situ Anda sekarang memaknai. pertanyaan saya. Yang di Yohanes 1 ayat 1a itu merujuk kepada gelar atau manusia Yesusnya. Itu yang pertama. Yang di ayat 1b itu firman di situ merujuk pada gelar atau manusia Yesusnya. Iya, kemudian sebentar Bang, yang 1C itu merujuk kepada Yesus atau gelarnya saja. Silakan. Gini ya, kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1, NRK and hologos. Tinggal dirujuk aja Bang. Anda yang punya itu masuk gelar atau mana? Karena tadi Anda menggunakan perbedaan antara kalkulator dengan sang kalkulator. Ya, nah, betul. tunjukkan yang ayat 1A itu mana yang gelar dan mana yang merujuk pada pribadi. Apakah itu gelar atau pribadi? Itu yang 1A. Yang 1B itu gelar atau pribadi. Yang 1C itu gelar atau pribadi. Satu-satu dulu. Pada mulanya adalah Sang Firman. Oke, itu adalah merujuk kepada maksudnya adalah Yesus sebelum jadi manusia. Yang berarti punya, pribadi kan? Dengerin. Yang sebelum jadi manusia, dia punya nama atau gelar itu adalah Sang Firman itu, Firman Allah. Oke, berarti gelar atau pribadi? Anda tidak bisa memisahkan. Ketika saya bilang Anda sang kalkulator, Anda bisa memisahkan. Berarti kan benar premis saya tadi bahwa itu bicara mengenai ciptaan, tidak kan? Bisa. Bukan. Itu kenapa bukan ciptaan? Dengerin. Sang kalkulator apakah ciptaan? Kalkulatornya yang diciptakan. Iya dong. Dengerin, bukan. Loh, sang kalkulator itu juga orang. Gini. Merujuk kepada orang. Maksudnya begini loh. Kalau orang yang punya gelar Sang Firman, itu adalah ciptaan. Tetapi firman itu tidak ciptaan. Nah, yang Anda mana paham? itu? Yang 1A, 1B, atau 1C? Yang tidak ciptaan, yang mana? Dengerin ya. Ini semua itu ada artikel. Anda tahu bahasa Yunani aslinya nggak? Teks aslinya? Ya, Anda sedikit tahu? banyak. Oke, kalau Anda tidak tahu makanya gawat. Semua kata firman logos di sini itu semua ada kata ho, dua anak kalimat pertama. NRK and ho logos. Anda tahu nggak paham artikel ho dulu? Anda paham nggak artikel ho? Ya, itu definite artikel, saya tahu. Ya, tahu apa nggak maknanya? Jangan cuma tahu ya, doang. Saya tahu. Itu maknanya bicara mengenai apa? Sang. Nah, itu bicara mengenai sang yang merujuk kepada pribadi. Pinter, ya, sang firman. Kalau merujuk kepada pribadi, maka menurut konstruk Anda, dia adalah ciptaan. Loh, karena itu merujuk pada Yesus. Apa? Yesusnya kan? Iya, betul. Yesusnya itu ciptaan berarti. Memang ciptaan. Oke. Loh, bagaimana sih? Jadi kita buka nih. Berarti dari awal harusnya Anda tinggal jawab bahwa Sang Firman di situ merujuk pada ciptaan. Anda sekali lagi menabrak premis Anda di awal. Saya sudah bilang di depan. Situ ciptaan atau bukan? Astaga. Anda menjawab bukan ciptaan. Anda nggak bisa membedakan Sang Firman Anda dengan sedang firman. menabrak premis Anda sendiri. Hologos dengan logos Anda samakan. Mateng Anda kalau nyamakan hologos dengan logos. Oke, logos yang itu logos bukan yang apa berarti? Tidak ada di sini logos yang bukan logos. Ciptaan.
Logos bukan ciptaan. Hologos itu ciptaan, yaitu adalah namanya Yesus. Oh, hologos adalah ciptaan. Yesusnya, Yesus dengar ya. Hologos itu gelarnya Yesus. Maksud saya yang diciptakan itu adalah Yesusnya ini loh. Yang Sebentar. Saya ulang. Saya cara dulu nih Bang. Hologos adalah ciptaan. Betul kan? Dengerin. Nah, saya buka jangan ya. Sebentar. Anda jangan stromen. Bukan stromen. Dengerin. Aku catat pernyataan Anda tadi bahwa hologos adalah ciptaan. Logos bukan. Silakan Anda catat yang saya ngomong. Jangan Anda simpulkan. Diingat dulu Bang. Anda mengatakan bahwa hologos adalah ciptaan, sementara logos bukan ciptaan. Kamu kan mau catat nih. Kamu catat aja apa yang saya ngomong. Jangan kamu simpulkan. Kalau kamu simpulkan, kamu stromen nanti. Kamu catat aja saya ngomong. Ya? Sebentar. Gini Bang, saya akan catat nih. Tapi tadi barusan saya dengar Abang mengatakan seperti ini. Koreksi saya ya kalau saya salah ya, silakan dikoreksi. Abang mengatakan hologos adalah ciptaan, sementara logos bukan ciptaan. Betul atau tidak? Gini ya, hologos itu adalah gelarnya Yesus. Gelarnya Yesus. Gelarnya Yesus. Oke, berubah lagi. Saya berkali, kok berubah kamu tuh dari tadi dengerin saya apa enggak? Kok berubah? Oke, kupingmu di mana? Kok dibilang berubah? Hologos itu ciptaan atau bukan? Kamu yang tadi nggak mendengar, gimana bilang saya hologos itu ciptaan atau bukan, Bang? Silakan. Gimana sih ini? Hologos itu dari tadi saya bilang gelarnya Yesus. Dengerin saya ngomong. Itu ciptaan atau bukan? Kalau Anda nggak mau dengar, saya nggak mau jawab. Anda dengar saya ngomong. Karena nanti kalau Anda salah mendengar, karena Anda sedang melakukan penabrakan terhadap premis Anda sendiri. Ini yang saya kejar dari tadi. Tidak, Anda yang dari tadi salah memahami. Lihat berarti ya, hologos itu bukan ciptaan, betul? Anda tuh IQ-nya tinggi apa tidak sih? Saya kasih tahu, saya tanya. Enggak, saya rendah. IQ saya rendah. Makanya Anda lebih tinggi. Catat aja yang saya tulis. Enggak usah Anda menyimpulkan. Catat yang saya tulis. Silakan. Kalau mau rekam, silakan rekam. Ya. Dengarkan. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman ini adalah gelarnya Yesus. Oke, gelar Yesus. Dengar ya, Sang Firman dalam kurung hologos. Itu adalah gelarnya Yesus. Oke. Gelar atau nama. Jadi bukan Yesus kan di situ? Gelar, itu bukan Yesus kan? Dengerin, kamu tuh catat aja yang saya ngomong. Nanti mau nanya silakan. Saya sudah catat bahwa Sang Firman itu adalah gelarnya Yesus. Catat aja yang saya ngomong kalau kamu catat. Supaya kamu sudah saya catat. Karena dari tadi memorimu kacau. Saya nggak ngomong begitu, kamu begitukan. Sang Firman adalah gelar Yesus, betul tidak? Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu kamu kasih dalam kurung hologos, kata aslinya. Hologos itu merujuk kepada Yesus. Hologos atau Sang Firman itu gelarnya atau sebutannya atau namanya Yesus. Iya, berarti di situ tuh Abang itu sedang merujuk kepada gelar atau ciptaannya tadi. Ini Yesus, ini sebutannya Yesus. Kamu gimana sih? Berarti kan Yesus kan, pada mulanya adalah Yesus, betul tidak? Iya, Sang Firman ini adalah ya kalau misalnya seperti itu, harusnya di depan Anda harus bilang, jawab pertanyaan saya, ciptaan atau bukan ciptaan? Kena. Anda aja nggak bisa bedakan Sang Firman dengan Firman. Dengerin dulu. Yang pertama tadi Anda mengaku itu ciptaan. Sementara ketika saya tanya, itu ciptaan atau bukan? Bukan. Yang benar yang mana? Di sini terus nggak ada menangkap yang saya ngomongin. Nggak apa-apa. Kalau Anda sebenarnya tinggal kejujuran aja, Bang. Ketika diskusi tinggal kejujuran aja. Anda yang tidak mampu menangkap, bukan saya yang nggak jujur. Anda tidak mampu menangkap, saya ngomong. Berarti yang di 1A, Yohanes 1 ayat 1A, itu apa? Yesus yang adalah ciptaan menurut Anda? Atau dengerin ya. Ya, dengerin sekarang. Kamu catat dari tadi saya ngomong. Pada mulanya adalah Sang Firman, dalam garis miring hologos. Itu adalah gelarnya Yesus. Oke? Kalau Anda bilang hanya hologos itu adalah gelarnya milik Yesus. Dalam case ini, Anda tidak bisa memisahkan gelar dengan pribadinya Yesus. Berarti kalau tidak bisa diciptakan, berarti dia adalah ciptaan kan, benar? Tidak bisa dipisahkan, berarti keduanya ini adalah ciptaan, betul? Dulu. Jangan ke sana dulu, Anda stromen lagi. Bukan ke sana dulu. Yang saya tanyakan dari tadi dan Anda bantah. Oke, saya izin tengahi sebentar. Izin sebentar ya. Saya sedikit sebentar. Oke, baik, sedikit sebentar. Saya buat sedikit analoginya ya untuk dipahami. Ya, nanti kalau saya salah, tinggal Bang Narwasu bilang aja, oh itu nggak tepat atau salah. Oke, saya ambil satu istilah begini. Contoh, kita sama-sama pahami. Kita punya presiden namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini adalah penguasa, ya. Nah, Pak Jokowi mendapat gelar sang penguasa. Ini contoh aja. Merujuk kepada Pak Jokowi. Tapi yang namanya penguasa yang hakiki, yang sesungguhnya, itu bukan Pak Jokowi, tetapi sang pencipta alam semesta.
Nah itu, maka sang penguasa yang merujuk kepada Jokowi, Pak Jokowi, itu adalah ciptaan Tuhan gitu loh. Nah ini maksudnya merujuk kepada Yesus tadi gitu. Kalau seperti ini, logika Ustadz Alif ini menabrak premis Bang Narwastu di awal. Justru tidak. Justru tidak. Loh, saya paham tadi. Saya paham sedikit dulu. Merujuk kepada Pak Jokowi yang adalah ciptaan, maka premis saya yang lebih tepat. Sebentar Bang. Pelan-pelan dulu. Tadi itu pertanyaan Anda, apakah firman ciptaan? Dia jawab bukan, gitu. Karena itu kembali kepada sang hakikat Tuhan, di mana Tuhan berfirman, nanti itu lain urusan. Tapi sang firman itu yang dikatakan sebagai ciptaan, merujuk kepada Yesus. Itu yang saya tangkap. Betul gitu. sekali. Nah, berarti yang di sang firman itu merujuk pada ciptaan, betul? Iya, merujuk kepada Yesus. Ya betul. Kalau firman bukan ciptaan kan, Ustadz Alif? Dikoreksi lagi. Itu firman, ya nanti tinggal dibahas lah di situ. Loh, ini tadi tentang poinnya dulu, ketahuan dulu. Aduh, gimana ini? Lah, ya iya, firman beda dengan sang firman. Firman beda dengan sang firman. Bedanya, kalau firman itu bukan ciptaan, betul? Iya, betul. Sementara tadi kan arahnya ke sana. Sang firman itu ciptaan, betul? Sang firman kepada Yesus. Ya, sang firman itu ciptaan, betul? Iya, di mana Yesus adalah ciptaan. Kalau firman itu bukan ciptaan, betul? Iya, bukan. Oke. Makanya kita buka nih, NRH, Logos, ingat ya, sang firman. Berarti pada mulanya adalah sang firman tadi Anda mengatakan ciptaan. Ya pada mulanya adalah ciptaan. Benar saya nggak? Ini 1000 orang yang lihat nih, 1100 loh. Bang Narwastu tadi mengatakan waktu saya tanya pada mulai adalah sang firman itu ciptaan atau bukan, dia bilang bukan, ngotot bukan. Akhirnya kejawab sama Ustadz Alif bahwa itu ternyata ciptaan. Anda yang tidak paham, dari tadi saya ngomong seperti Ustadz Alif tadi, sang firman dulu, itu ciptaan. Dengerin, ya berarti kan ciptaan kan? Anda dengar saya ngomong. Kan? Sang firman itu adalah ciptaan, firman bukan ciptaan. Dari tadi saya standingnya sudah jelas. Justru ini kena ke kamu, Bang. Enggak ada. Silakan bantah. Berani bantah coba. Ayo. Anda punya data bantah. Ya, silakan. NRH Logos. Ingat, Logos menurut Anda adalah ciptaan. Dari awal saya tanya kepada Anda. Gimana, Ustaz? Dari awal saya tanya kepada Anda, Bang Narwastu, saya tanya dari awal, apakah dia ciptaan? Anda jawab bukan. Nah, sekarang Anda jawab ciptaan. Oke, itu aja dulu. Kamu yang Thank you Ustadz Alif dan Bang Narwastu. Saya izin turun dulu. Waduh, nggak tahu apa-apa. Kok malah jadi ngaco nih orang satu. Justru dia yang salah nangkep. Ustadz Alif coba dan dengar saya menjelaskan bagaimana coba. Apakah saya bisa membedakan sang firman dan firman? Iya, yang saya coba pahami arah penjelasannya tadi begitu, makanya saya coba ilustrasikan ke yang lain biar kita memahami apa yang dibahas gitu. Iya, saya bilang sang firman itu Yesus itu adalah ciptaan. Kalau firmannya Bapa itu bukan ciptaan. Lah kok ngeyel si Serbet? Saya udah ngomong begitu sama dia diputer-puter. Orang saya sudah jelas dia yang muter-muterin. Ya, jadi ada dua macam tadi yang berbeda di situ. Iya, sesat Pak. Jadi sesat Pak. Ciptaan atau tidak. Terus cuma yang sesat kedua, doang dia. gelar atau pribadi. Ya sudah, berarti kita berbeda. Udah gitu aja. Selamat malam lah. Lah, Anda nggak berani lawan saya. Anda cuma bisa sesat gitu doang. Juga, Pak. Pak, nggak gitu Pak. Saya mengharapkan Anda Pak, karena nggak ada lagi Pak. Anda tetap stand Pak mestinya Pak. Udah turun dia. Maksud saya tadi, kalau poinnya sudah dipahami, tinggal kita buktikan dulu biar tidak terjadi perdebatan. Buktikan kalau Yesus itu adalah ciptaan, gitu loh. Maksud saya itu ke sana. Iya, tadi saya mau bukan berkutat main kata di situ. Itu dari tadi kebiasaan Tung tuh selalu muter-muter. Saya bingung apa. Dari tadi saya bilang sang firman sama firman berbeda. Sudah jelas sama dia diputer-puter. Standingnya saya mau bawa dia membuktikan bagaimana saya bisa membuktikan Yesus itu ciptaan. Tapi sama dia puter-puter aja di situ terus. Jadi nggak kena dapat apa-apa sama dia. Gitu loh. Makanya aduh, kalau Anda naik lagi Serbet. Saya jelaskan ke Anda bagaimana Yesus diciptakan, di mana ayatnya. Sini, naik lagi. Tapi jangan ngeyel muter-muter aja di situ doang pertanyaannya.
Ini aku kayak kenal suaranya kayak Jack Cita kok, ketahuan malah turun. Gimana sih Jack Cita ini Tritunggal akut? Oh, Tritunggal akut dia. Assalamualaikum Bang Handi. Ya, malah pada turun lagi. Gimana sih? Sinarwastu ayo syahadat. Teman-temannya lucu di bawah nih kalau komen. Ya doakan saja ya teman-teman. Buat yang saya mau izin ya, saya mau meluruskan dulu bagi yang baru bergabung atau yang mendengarkan saya di tengah tadi perbincangan diskusi tadi. Saya mau jelaskan dulu posisi saya adalah saya sebagai Kristen Unitarian yang menyembah hanya satu Allah yaitu Bapa ya. Yesus adalah Mesias bagi kami. Begitu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Dari Muslim Bang Blue S? Muslim. Ada yang mau disampaikan? Ingin tadi mau nyimak dulu Bang. Kalau langsung ngomong aku takutnya salah tangkap. Jadi belum nyimak dari tadi ya? Nanti jadi salah jalan aku Bang. Iya, ini Pak D juga nih sama Bang Santo juga Bang Santo. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau Bible berjalan ada waktu 2 jam, Santo Sidik 2 jam, Bang Handi 2 jam, Blang Blue S berarti yang ke-8 jamnya ya nyimaknya nanti kebagiannya. Tadi Jack Cita itu. Iya, suaranya aku kenal. Jack Cita itu, Tritung. Mandi ganti namanya. Orangnya itu jelas sekali kok. Medoknya itu kelihatan banget. Kenapa Bang? Ya, yang Kristen yang mau diskusi silahkan request. Hostnya monitor nanti dinaikkan. Cek. Silahkan buktikan ya iman Kristen Tritunggal itu bukti Alkitabiah, bantah pemahaman orang Unitarian. Karena ya memang sih sejauh dari dalam hal konsep seperti ini ya logis apa yang dijelaskan oleh orang Unitarian gitu. Kalau tentang logisnya. Tapi kalau tentang kekuatan doktrin, Unitarian kalah doktrin sama Tritung. Karena Tritung itu tadi pendetanya cukup bilang kamu sesat. Tapi nggak bisa lawan saya dia dari tadi, aduh. Nah, isinya cuma kamu sesat, tapi nggak bisa punya argumen dia. Aduh. Coba kalau tadi Serbet, ayo mau naik lagi silakan. Ayo, Anda berhenti di tengah jalan diskusi sama saya. Ayo, Anda perkuatkan kalau Tritunggal itu Anda perkuat diri Anda. Persenjatai, ayo naik lagi. Tadi saya info ya, saya tidak menurunkan siapa-siapa karena saya bukan moderator di sini. Jadi saya tidak punya hak menurunkan siapa-siapa. Hanya host dan moderator. Mereka turun sendiri. Iya. Jadi jangan fitnah saya ya. Ya pas itu Ustaz. Kita kasih napas dia 3 detik. Kasih napas 3 detik. Bismillah. Nggak usah. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Nggak usah kau dia. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus itu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang sampai selama-lamanya. Mentang-mentang Tuhannya punya banyak, sombong amat. Pas mau tanya nih Pas. Pas waktu Yesus dibangkitkan ini dengan tubuh kemuliaan, betul? Ini Ustadz apa ini? Yesus ini? Tata ini? Bukan, ini saya Santo mengajar para pendeta Tritung saya. Mengajar para pendeta Tritung. Makanya saya tanya, waktu Yesus mati kan manusia nih. Terus dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan sebagai manusia juga kan?
Iya enggak lah, kan waktu dia bangkit dia kan memang manusia tapi kan naik ke surga. Dia Tapi tunggu kan sebelum dia naik ke surga dulu. Nanti akan ke surga, nanti akan naik kan gitu. Nah, jangan dulu bahas ke surga. Nah, waktu dia bangkit iya dalam makan tubuh kemuliaan makan ikan goreng kan, masih dalam tubuhnya itu iya kan, masih anak Maria kan? iya Iya kan betul. kan si Thomas kan bilang kan dia Iya nggak iya. percaya, makanya dia dibilang Iya iya jamalah iya. aku, Udah jangan inilah dulu ke aku. Thomas. Kau kayak Thomas kau ini. Nanti ku panggil kau Thomas ya. Jangan dulu ke Nggak Thomas. bisa nah. Iya Terus sebentar dulu. lanjut. Nah, jadi dia makan ikan goreng, jadi dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya kan? Nah gitu. Terus dia terangkat dengan tubuh kemuliaannya juga kan? Iya. Nah, berarti dia itu yang terangkat itu anak Maria betul ya? Nggak anak Maria lagi, itu kan Elohim Yahweh. Loh, waktu dia bangkit kan dengan tubuh kemuliaannya itu kan makan ikan goreng toh? Iya, tapi dia bukan anak Maria lagi. Makanya Bunda Maria juga jangan merasa Hilang itu dong anak anaknya Maria lagi. ini. Tunggu, anak Marianya hilang. Ya hilang lah. Ini waktu dia bangkit dengan tubuh, dia kan mati sebagai manusia, sebagai manusia anak Maria. Nanti nih bangkit juga sebagai anak Maria kan, masih makan ikan goreng kan? Masih anak Maria tuh itu? Enggak lah, di situ udah nggak anak Maria lagi. Udah nggak anak Maria lagi. Udah enggak anak Maria bagaimana? Dia makan ikan goreng kok. Mana Terus dia ada? Mana jadi bisa dia lagi sebagai apa itu? mana bisa lagi Bunda Maria menganggap itu anaknya? Kenapa? Orang sudah mati bangkit lagi, ya. Itu harusnya Bunda Maria juga jangan merasa dia itu anaknya sampai di sorga. Enggak, udah putus sampai di situ. Terus kata Yesus di dalam Markus 14 nomor 62 itu, akulah dia anak Maria, gimana? Sudah terangkat pula dia mengaku anak Maria. Gimana sih anak ini? Iya, itu anak Maria hanya simbolis aja. Aduh, simbolis. Waktu dia bangkit itu kan makan ikan goreng. Emang kalau dia bangkit itu sudah jadi Tuhan itu? Sudah jadi Allah Bapa waktu dia bangkit? Coba saya tanya. Waktu dia bangkit sudah jadi Allah Bapa dia? Allah Bapa sudah di bumi bangkit. Dia kan Roh Kudus kan. Jadi yang makan ikan goreng Allah Bapa? Gini loh, Roh Kudus kan ada di dalam dirinya. Iya, maksudnya kan di sorga. Tubuh yang saya maksudkan ini, tubuh yang bangkit kan tubuhnya. Nah, coba saya tanya, yang makan ikan goreng itu Allah Bapa? Iya. Oh, Allah Bapa yang makan ikan goreng, bukan lagi Yesus. Iya. Yesus itu tetap Allah Bapa. Sejak dia lahir Allah Bapa. Oh, sejak dia lahir. Sejak dia lahir Allah Bapa. Jadi Maria menyusui Allah Bapa begitu. Bukan masalah menyusuin ini, enggak disusuin pun tetap dia hidup. Saya tanya waktu disusuin Allah Bapa netek. Itu bukan, kan ada tertulis netek. Lu menyusui gimana sih aneh ini? Menyusui. Wah, jadi waktu itu Allah Bapa netek juga. Di mana ditertulis menetek? Ada di situ, di dalam Bibelmu ada. Di mana? Tulis coba on cam kasih tunjuk, jangan kita gini loh, kalau ngomong jangan ngasal. Jadi Yesus ini waktu dia lahir nggak nyusu dia dot. Kan saya bilang dia Allah lahir. Dot cuman dot nggak nyusu, nggak nete dia. Namanya Tuhan bisa apa aja. Ya, manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia. Hah? Maksudnya dia nggak netek pakai dot dia, susu dari tar dot gitu. Karena begini ya. Karena bagaimana? Di dalam Filipi 2:5-11 sudah jelas dia memakai rupa seorang hamba. Itu sudah kan Allah Bapa ini. Udah poinnya kan Allah Bapa. Oke, nggak mau dia netek ya sudah. Waktu dia tidur di perahu Bapak tidur. Bapak juga Yesus tidur. Ya, tidur di atas perahu kan? Iya. Nah, Bapak tidur juga itu? Enggak lah, keilahiannya kan di surga. Loh, katanya Yesus itu Bapak, gimana sih Anda ini enggak, bukan gini, dia Bapak, tapi keilahiannya di surga. Nah, jadi yang tidur itu kemanusiaannya? Kemanusiaannya lah. Oke, kemanusiaan ini putar pula ya. Berarti bukan Allah Bapa ya, waktu dia di dunia bukan Allah Bapa, betul? Karena Bapa kan di surga.
Yesus itu adalah Allah Bapa, tapi keilahiannya di surga. Bukan, yang Bapaknya ada di mana? Ada di surga atau ada di Yesus? Kan dia bilang aku di dalam dia, dia di dalam aku. Iya, makanya saya tanya waktu artinya berarti Yesus itu ada di bumi, Bapak itu ada di surga ya? Bapak itu ada di surga. Ada di surga. Berarti Yesus ini hanya manusia, betul ya? Bukan Allah Bapa. Bukan, Bapak. Tunggu dulu, Bapak itu adalah keilahian, dia ilahi. Iya, Bapak, oke, Bapak ada di surga, Yesus ada di bumi. Jadi Yesus bukan Allah Bapa ya. Salah tadi ya, kamu ralat dulu ya. Berarti Yesus bukan Allah Bapa waktu di bumi toh? Iya, waktu di bumi di kemanusiaan, tapi keilahiannya nggak hilang. Takut tapi lagi gimana sih? Coba Bang Narwas, gimana ini, saya bingung. Saya nyimak lucu juga ini. Bang Sidik baru bingung. Kita udah kenyang sama dia mah. Udah kenyang bingungnya. Ini agak beda, ini mirip-mirip kembuan. Lanjut dulu sama si Kepas ini, aduh. Gimana, apa yang mau saya tanya ke dia? Pak Kepas. Ya, Shalom silakan, ya. Pak, silakan. Ya, Pak Kepas Tritunggal ya, Pak? Iya, benar, Pak. Oh. Coba dong, saya mau dengar versi Pak Kepas nih, Tritunggal tuh versi Pak Kepas seperti apa sih, Pak? Coba. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa tuh? Gimana tuh hubungannya gimana? Itu satu kesatuan, hakikatnya kan satu, ilahi, Elohim Yahweh. Kalau Bapa punya nama? Ya itu nama, ya Tuhan. Oke, gini. Kalau ini kan 3 pribadi ya, Bapa, Putra, Roh Kudus ya? Ya. Oke, pribadi saya namanya Narwastu. Pribadi Anda namanya Kepas. Pribadi host namanya Fandi. Oh ya, betul ya? Sekarang saya tanya, pribadi Bapak namanya siapa? Ilahi. Ilahi, oke, namanya Ilahi. Oke. Pribadi anak namanya siapa? Ilahi. Oh, bukan Yesus. Yesus itu sebutan nama, tapi keilahiannya ada sama Yesus. Yang saya tanya nama, proper name. Nama. Yesus. Oh, saya ulang. Pribadi Bapak namanya? Ilahi. Namanya Ilahi, oke. Pribadi anak namanya siapa? Yesus. Pribadi Roh Kudus namanya siapa? Ilahi. Berarti ada 2 nama Ilahi. Kembar atau gimana bukan. ini? Gimana? Bukan, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya kami dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena satu kesatuan. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, Roh Kudus itu kan Roh Allah. Pas mending ke warung beli obat. Ngopi dulu Bang, ngopi. Muter kulihat, dengar dari tadi. Kepas. Silakan Pak Ustaz. Silakan Bang Indi. Kutuk. Teket. Pak Pandi, anaknya Maria hilang kan? Iya, Maria hilang dalam perjalanan. Mana Kepas ini? Teket. Jadi udah nggak ada lagi anak Maria ya, Kepas ya? Iya, karena nggak mungkin lah Bunda Maria menganggap Ilahi itu di surga anaknya. Repot lah. Bukan waktu dia bangkit makan ikan goreng masih anak Maria, bukan? Oh, itu nggak bisa lagi dianggap Bunda Maria itu anaknya. Terus anak Maria kan dia bangkit ini dia mati nih. Dia bangkit dengan tubuhnya itu. Kan masih anak Maria waktu dia mati. Waktu dia terkapar jadi mayat. Ini dua pemikiran ini, di mana Bunda Maria masih menganggap Yesus itu Tuhan, anaknya. Nah, coba saya kasih saya open cam, saya kasih analogi gini nih. Ini gini contohnya. Ya. Itu Kepas sambil nunggu Bang Sidik. Nanti kalau
kalau Bunda Maria di surga nyari anaknya itu dia ngadunya ke siapa? Ngadunya ke bekas anaknya. Gimana sih Starali pakai nanya segala? Ya kalau ke bekas anaknya berarti anak durhaka tidak mengakui ibunya gitu. Kata Maria gini, hai Yesus yang pernah saya jadikan anak di dunia sekarang tidak. Di manakah anakku sekarang? Jawab Yesus, engkau telah melihat aku dan menyusuki aku, tapi mohon maaf, kali ini aku bukan lagi anakmu. Begitu. Dicampakkan pula. Tuk. Nah, ini kan waktu dia mati nih pas ya, anak Maria terkapar ini yang jadi mayat, kan anak Maria toh masih jadi mayat, anak Maria. Dia bangkit dengan dirinya itu sendiri kan? Ya ini dia bangkit. Ya. Betul? Ah, ini masih dia loh, nggak tergantikan kan? Betul? Nah, setelah habis itu dia bangkit, dia makan ikan goreng. Jadi nggak ada lain lagi. Dia aja ini. Seret. Dia makan ikan goreng. Cek. Ini masih anak Maria nggak ini waktu dia bangkit nih? Ini Bang Santo juga salah ini. Mestinya kalau ikan goreng ke dapur dong. Ambil banyak udara ikan goreng, ambil dulu di dapur. Iya kan ini dia jalan cek. Ya kan? Dia jalan cek ambil ikan goreng makan. Salah ya cek. Tuk gitu loh. Tuh. Gimana tuh kalau ini kan? Gimana? Pas. Ya. Ini kan salah. Jadi gini. Bunda Maria itu sekalipun menganggap Yesus itu anaknya waktu dia sudah bangkit makan ikan goreng itu, sebenarnya dia tidak berdosa karena secara seorang ibu nalurinya kepada anaknya. Iya, yang pernah kan nggak bicara berdosa ini. Yang saya tanya, yang waktu dia bangkit masih anak Maria atau sudah bukan lagi? Karena kan tubuhnya ini aja yang bangkit. Begini, sebelum Yesus juga mati di kayu salib, waktu dia memikul kayu salib itu, apa kata Yesus? Jangan tangisi aku. Iya. Yang saya tanya gini ya kan, ini masih hidup nih tubuhnya, pak mati, nah masih tubuhnya, ya toh, masih anak Maria, ya kan, dia bangkit lagi masih ini juga kan, masih tubuhnya juga kan dia bangkit, ya, berarti masih anak Maria. Kita sepakat dulu sini masih anak Maria ya, waktu dia bangkit makan ikan goreng masih anak Maria, sebelum terangkat masih anak Maria ini, ya kan masih tubuhnya ini nggak ketukar toh. Masih bangkit dengan tubuhnya dia kan, itu dalam Bible itu toh, betul nggak? Nah ya toh, betul, kita sepakat ya, ini anak Maria. Terangkatlah dia ini, naik lagi. Tuk bukan. Tuk. Ya sudah terangkat, ini anak Maria kan, yang sudah terangkat ini kan ini dari bawah ini terangkat, ya. Nah ini masih anak Maria ini kan, yang terangkat ini Yesus ini. Siapa yang bilang? Ya saya tanya ke Anda toh. Enggak lah, kan udah saya bilang tadi jawabnya Pak Santo. Kan saya katanya di sini Mas, katamu tadi masih di bumi masih anak Maria udah bangkit. Gimana sih? Beda lagi. Begini pemahamannya ini, kan sebelum Yesus juga disalibkan kan sudah berkata, jangan tangisi aku. Iya, saya nggak tangisi dia, Pak. Bapak yang tangisi ya. Saya cuma tanya ini waktu saya nggak pernah tangisi gitu loh. Saya pengen tangisi. Bapak jangan cerita tangis lah. Saya lagi ketawa gimana sih? Nah ini yang bangkit ini yang saya tanya masih anak Maria kan? Ya toh? Ya. Kan Bapak ya oke, kita sepakat anak Maria. Tangkatlah ini anak Maria. Cukup. Naiklah di sini tangkat. Gitu. Terangkat ya. Yang sudah terangkat ini anak Maria kan? Enggak. Oh jadi dalam perjalanan dia berubah. Jadi enggak boleh. Terus gimana ceritanya? Bukan Maria terangkat. Jadi begini. Kan dibilang berbahagialah ibumu, kan pernah waktu Yesus sebelum disalib, berbahagialah yang melahirkanmu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang melakukan firman. Iya, saya nggak berkata firman, tubuhnya ini yang terangkat kan anak Maria ini. Dia mati bangkit masih anak Maria toh. Habis makan ikan goreng, habis secara manusia memang Bunda Maria itu menganggap itu anaknya. Tapi kalau kita mengenal Kristus dengan benar, itu Bunda Maria itu salah kalau dia menganggap Yesus itu adalah anaknya.
Orang tua yang melahirkan kok disalahkan kau ini. Orang tua yang melahirkan mendidik disalahkan. Ustaz lanjut Ustaz. Maksudnya gini loh. Ogah, aku mau ogah. Pemikirannya yang salah. Dia kan seorang ibu, nalurinya kan menganggap itu anaknya. Terus nanti ketika di surga, Elohim Yahweh dianggapnya itu anaknya, nggak bisa. Dia hanya perantara, hanya orang yang beruntung. Oh gitu ya. Oh jadi kasihan Maria ini ya. Maksudnya anaknya hilang ya. Terus kalau dia cari mana anakku yang diangkat itu mana? Kalau dia tanya anakku yang diangkat itu mana yang terangkat? Pada bapak dia tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi Pak Johan dari Muslim? Insya Allah Muslim. Tadi kami pun Masya Allah. ini nampaknya nih Pak Santo ini sama kayak Pak paracetamol tadi nih. Ya mungkin nanti kita ini ya mungkin Pak Blue S dulu deh kalau gitu, sampaikan dulu biar kita kasih kesempatan untuk pihak Kristen naik. Kalau untuk Kepas ini sekedar untuk ini aja biar bibir kita nggak kaku gitu. Ya ada sedikit ketawanya gitu ya. Ada yang mau disampaikan dulu Pak Blue S sebelum kita gantian? Oh ya, enggak ada sih Bang. Untuk host terima kasih sebelumnya sudah diizinkan. Oke, siap, sama-sama. Oke, ya. Kasih kesempatan buat yang Kristen ya. Siap, Bang. Siap, terima kasih. Ya. Tunggu. Assalamualaikum. Ini host kemana lagi nih host? Ya, silakan. Lanjut. Ayo sini. Lanjut pas. Ya, kesimpulannya kayak tadi atau Prof lanjut aja Prof. Udah hilang anak Maria udah hilang gitu. Mau gimana Kepas kata udah hilang? Terus Kepas kalau Bunda Maria tuh tanya ke Bapak, mana anaknya Yesus gimana dong? Makanya kan di rumah bang saya ada patung Bunda Maria. Terus kalau di tempat saya nggak ada patung. Mereka sangat mengagungkan Bunda Maria. Benar, tapi ya bukannya apa konsep Katolik dan Kristen Protestan itu berbeda gitu loh. Ini maksudnya kalau dia tanya anaknya gimana dong sama Bapak? Bapak, anakku mana? Nah, gimana? Kepada Bapak kan, Tuhan Bapak, Bapak anakku Yesus mana? Alapek turunlah kau ke bumi. Kau tanya pula aku anakmu, katanya pula. Aku itu Tuhan Elohim, katanya pula nanti sama Bunda Maria. Lapet katanya. Jadi udah nggak ada anaknya. Ya kalau di surga mana bisa lagi dianggap Bunda Maria anaknya itu. Dia seperti kita, tapi dia udah masuk surga. Siapa yang masuk surga? Bunda Maria kan udah masuk surga. Dia kan pilihan dia di surga dia cari anaknya nih. Anakku Yesus mana? Waktu di mana anaknya? Nggak ada lagi. Aku udah paham nih Kepas nih. Sebenarnya yang di surga itu masih anaknya Maria yang naik sampai di surga. Berubah status karena Yesus sudah menjadi Tuhan, menyatu sama Bapa. Jadi itu bukan lagi anaknya, cuma berubah status doang. Ya Kepas ya? Oh gitu. Jadi kalau Maria nanya, misalnya kalau Katolik, makanya ntar dulu Kepas. Katolik ini pun ada Kepas naik. Kepas ngobrol sama Maria. Maria, Yesus sekarang mana? Dia bukan anakku lagi, itu bekas anakku, sudah jadi Tuhan dia. Itu ya Pas ya? Tunggu. Kalimatnya Bang Endi. Host, saya izin turun ya karena sudah nggak ada ini nih lawan debat. Saya izin turun Bang Handi, Pak Ustadz Alif, Pak Ustadz Sugi, Bang Santo, sama Bang Johan, Bang Kepas, saya izin turun ya. Saya izin keliling dulu. Makasih, selamat pagi ya. Selamat pagi. Pas.
Terusin lagi pencarian anak Maria, masih belum selesai. Pas. Ya. Kamu masih sehat nggak atau sakit nih? Karena sehat lah saya, makanya saya masuk supaya saya memberikan pencerahan kepada kalian, bapak-bapak sekalian. Pencerahan ya. Bukan penghujatan, pencerahan. Jadi memang poinnya anak Maria udah nggak ada lagi ya, Yesus itu ya, udah nggak ada lagi ya. Udah hilang ini dia ya. Ceritanya waktu apa ini? Waktu naik ke surga atau masih di bumi? Iya, ini kan semua udah kiamat nih, udah kiamat kan, udah di surga nih. Terus terus Maria tarik anaknya. Anakku yang masih di bumi Yesus mana ya? Di surga nih. Ketemu nggak dia? Ketemu nggak itu anak Yesus itu di surga itu? Anaknya. Ya, dia kan udah tahu itu ilahi, ya ketemulah. Ketemu. Anakku, terus dia ketemu kan. Oh, anakku Yesus. Nah, ditolak gitu. Mana bisa lagi? Ya nggak bisa lah. Hah? Ya nggak bisa lah. Dia mengklaim, mana bisa mengklaim? Terus anaknya mana dong? Kan waktu dia ketemu Yesus nih kan. Oh, Yesus anakku. Kan gitu, peluk lari. Oh, terus Yesus tolak. Jangan, kamu bukan ibuku. Kayak gitu, begitu. Wah, anak durhaka nih. Kayak gitu ya? Mana bisa, kita begini loh Pak Santo. Gimana sih? Kan Yesus berpikir kita berbeda dengan Tuhan Pak Santo. Iya kan Yesus di surga. Nah Maria kan ketemu di surga, ketemulah dia Yesus. Kalau begitu Bunda Maria masih mencari anaknya begitu, itu cara berpikir manusia. Nah, anaknya kok ibunya pasti carilah anak. Ya, coba kamu tanya istrimu. Kalau anakmu kemana-mana dicari kan? Jimmy anak anakmu namanya Yansen, kemana dia baru ya toh? Wah udah hilang 3 jam dicari Yansen kan gitu, dicari pula kan, namanya anak kok dicari. Nah seperti gitu. Pas dia sampai di ini kan, sampai di surga nih Maria ada Yesus. Yesus anakku, langsung peluk lah ya kan, peluk sama Yesus nih, dipeluk didorong sama Yesus. Kamu bukan ibuku gitu ya? Gitu. Makanya saya bilang itu sudah di surga, nggak begitu lagi pola pikirnya Pak Santo. Kalau dari surga nggak begitu lagi. Gimana dong kalau di surga? Wah nggak bisa lah sembarangan di surga. Ya mana bisa? Jadi dia udah nggak bisa cari anaknya di surga. Ya nggak bisa lah sembarangan lagi sama Tuhan. Oh, tapi kalau yang lain bisa, misalnya istrimu cari anakmu di surga bisa? Ya kita nggak bisa lagi. Ngapain lagi ya, orang udah kita diselamatkan masing-masing. Nanti kan ada langit baru, bumi baru lagi. Oh, jadi udah nggak ada ini ya? Udah nggak ada lagi ya? Udah hilang ya? Berarti anakmu udah nggak kenal lagi gitu? Nggak ada anak saya, istri saya pun nggak ada, pacar saya pun nggak ada. Saya kan nggak mau saya berandai-andai Pak Santo. Saya orang lain nggak banyak menghayal. Tapi kalau Yesus berkata, yang dulu di sebelah kanan anak Maria gimana itu dong? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, Markus bukan berbicara di sebelah kanan, bukan duduk. Masalahnya Yesus berkata, aku anak Maria yang duduk di sebelah kanan. Ya poinnya, aku anak Maria gitu loh. Pas udah terangkat kan, Yesus berkata, aku masih anak Maria, gimana dong ceritanya ini? Kata Yesus dia masih anak Maria. Belum ada Pak Santo. Pak Santo itu kan kalau dari surga, masalahnya kan itu gambaran surga itu kan nggak secara detail dijelaskan di Alkitab itu. Yang intinya ada langit baru, bumi baru, yang dimana Elohim itu cara berpikir manusia waktu kita di bumi nggak bisa kita bawa lagi di surga. Kata Yesus kan waktu dia terangkat nih kan, dia duduk di sebelah kanan, berarti di surga kan? Bapak kan di surga nih. Markus 14:62 toh, coba Anda baca. Ya, jadi dia duduk di sebelah kanan Bapak ini kan, Bapak di surga. Berarti ada posisi di surga nih. Nah, sementara perkataan Yesus, dia di surga dengan Bapa itu masih anak manusia, anak Maria, gimana dong? Dia masih mengaku anak Maria, aku katakan dia bukan anak Maria. Anak manusia, anak Maria, gimana masih? Gimana itu Pas? Sedangkan aku aja anak Tuhan Yesus nggak merasa itu nanti. Bukan. Yesus mengaku dia masih anak Maria. Kamu fitnah Yesus. Kamu mengatakan tadi bahwasanya setelah Yesus diangkat ke surga, dia bukan lagi anak Maria. Berarti pembohong kamu ya?
Pak Santo, jangan main logika di surga, Pak Santo. Jangan main logika kalau di surga. Bukan main logika, datanya tertulis Markus 14:62. Akulah dia, anak Maria yang duduk di sebelah kanan Bapa Tuhan. Itu kan duduk berarti sudah di surga dong. Dia masih mengakui anak Maria, gimana sih? Iya, pada waktu itu dia masih di bumi, gitu sudah loh. Terangkat itu, aku duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, Markus 14:62. Gimana sih? Iya, dia itu kan belum sudah terangkat, sudah duduk di sebelah kanan. Bapak kan di surga. Berarti kalau duduk di sebelah Bapak, berarti duduk di sebelah Bapak itu ada di surga mereka berdua. Nah, Yesus berkata, dia masih anak Maria, aku masih punya mama. Namanya Maria. Itu loh. Nah, terus kamu kata yang terangkat bukan anak Maria, gimana sih ini? Kamu ini mabuk ya? Silakanlah Pak Santo bilang. Kalau Pak Santo bilang begitu, silakanlah. Orang Katolik juga, kalau Katolik Yesus juga tidak mengenal itu Pak Santo. Kalau Katolik juga, kalau dia berpikir belum mengenal Yesus Kristus dengan benar, dulu dia menganggap Yesus itu anak Bunda Maria yang di surga itu. Yesus yang berkata, aku masih anak Maria, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa di surga. Gimana sih? Terus kamu mengatakan yang terangkat itu bukan anak Maria. Kamu ini fitnah-fitnah Maria, fitnah-fitnah Yesus. Makanya kamu ini nanti ditampar sama Yesus kau. Mau kau ditampar sama Yesus? Salah-salah aja. Pokoknya suka hati Pak Santo aja lah. Apa boleh dibilang Pak Santo. Kalau saya, beda cara berpikir saya dengan Pak Santo. Bukan, Markus 4. Bukan saya yang kata itu. Yesus yang berkata Markus 14. Coba kamu baca Markus 14:6 dulu. Baca dulu. Coba baca. Buka aja. Sambil nunggu Kepas buka data, perlu tahu dulu Santo, tidak ada dalil lain yang dimiliki oleh Kepas kecuali Yohanes 13 nomor 13. Tapi sebelum ditanggapi lagi, izinnya apa dulu? Rengka ini dari mana? Dari Kalimantan, Bang. Oh, dari Kalimantan. Siap. Buddha, Konghucu? Islam, tapi ya mau dibilang Islam KTP. Waduh, berarti KTP-nya yang sholat ya? Orangnya enggak? Soalnya orangnya enggak, Bang. Ini gimana ini? Ini aku mau tanya, Kepas. Boleh nanya enggak? Oh, Islam KTP. Biar agak belok sedikit. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yohanes 13